Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita hadir dalam rangka kegiatan rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu diridhoi Allah Ta'ala dan merupakan salah satu perkara kita kelak yang kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta yang berkenan sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan semua masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berhormati, yang berikutnya kami ucapkan banyak kasih pula terhadap Sohibul Bait yang telah rela ketempatan segala satunya, baik tempat, tenaga, dan secara bersama yang bersedia untuk kita. Kemudian Allah membalas dengan hal-hal yang setimbang pada beliau semuanya. Amin. Bapak yang hormati, sebelumnya akan kita bacakan beberapa agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah sambutan. Yang kedua, pertama bukan, kedua sambutan. Pertama dari Sohibul Bait, yang kedua dari pengurus kemasjidan, yang ketiga adalah acara ini, kemudian yang terakhir lain kemudian menutup. Untuk waktu adalah kajian di siang hari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala berikan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan secara amin. 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 Selanjutnya sambutan Sohibul Bait yang disampaikan oleh beliau Bapak Sriati, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz pengurus Departemen Kemasjidan Al-Islam Surakarta, yang kami hormati para takmir masjid, juga di lingkungan Departemen Kemasjidan Al-Islam Surakarta yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang sore hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Gerobakan dalam rangka kajian rutin sebulan sekali, yaitu munadharah, yaitu yang pada hari tadi di Masjid At-Taqwa Gerobakan. Para ustadz dan hadirin yang kami hormati, kami akan sedikit menyampaikan laporan atau kegiatan Masjid At-Taqwa Gerobakan. Di Masjid At-Taqwa Gerobakan di sini ialah membawai dua lembaga, yaitu KBTK Al-Islam 5 Gerobakan dan 2
MI Al-Islam 5 Grobagan juga. Dan kegiatan-kegiatan di Masjid At-Taqwa Grobagan tiap pagi hari, setiap hari setelah salat subuh kita ada kajian mempelajari tafsir Al-Quran yang dipimpin ustadz-ustadz dari Al-Islam dan dari Gumo. Yang kedua juga kegiatan Masjid At-Taqwa Grobagan, yaitu setiap minggu pekan pertama Jumat sore ada kajian pengajian umum ibu-ibu setelah dilaksanakan setelah sholat asar sampai dengan maghrib. Yang kedua pengajian umum juga dilaksanakan tiap pekan terakhir tiap bulan, dilaksanakan ba'da maghrib sampai dengan isya. Dan juga di sini ada TPA juga. Para ustadz dan hadirin yang kami hormati, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mestinya banyak sekali kekurangan-kekurangan kami dalam menerima para ustadz yang rawuh pada hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang sudah berbaik, padat, singkat, telah menyasar semuanya. Pemerintah Bali karena ini sambutan dari Masjid Al-Islam agar cepat mendapat Al-Islam oleh yang terhormat Ketua Kabinero sekaligus mungkin oleh haji, meskipun tidak merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini bulan Agustus, tanggal 1 hari setelah peringatan kemerdekaan, tanggal 18 Agustus, yang berarti hari ini hari yang merupakan pengakuan terbentuknya suatu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau peringatan 17 Agustus itu proklamasinya, 18 Agustus itu baru diakui sebagai sebuah negara. Ini harus bisa dibedakan. Dan hari Ahad, alhamdulillah kita ketemu, bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa dipertemukan dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, dalam lindungan rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sudah lama mungkin saya
absen kurang lebih 3 bulan. 1 bulan di bulan Mei harusnya bisa datang, tapi karena ada halangan ya, waktu itu di awal bulan Mei sebelum berangkat haji saya dapat musibah, ya bisa dikatakan kecelakaan lalu lintas di awal bulan Mei, hingga terpaksa harus dioperasi jari kiri yang ini sampai hari ini belum pulih sepenuhnya. Kemudian 1 bulan setelah itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, diperbolehkan dicabut pennya, ada 8 pen, tanggal 4 Juni, tanggal 7 Juni berangkat melaksanakan ibadah haji yang sudah lama, kurang lebih 12 tahun kami menunggu. Pendaftaran 2012, jadi ikut haji reguler 2012. Ikut kloter 97 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartosuro. Ya, alhamdulillah meskipun dengan kondisi masih diperban tangan kiri, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan semua syarat dan rukunnya, meskipun terpaksa diperingatkan oleh dokter ketika melempar jumroh hari tanggal 11 dan 12 itu terpaksanya saya dibatalkan karena tidak diperbolehkan untuk jalan dari Tenda Mina menuju ke Jamrot. Ya, jaraknya cukup lumayan, PP hampir 8 kilo, karena cukup jauh. Karena tanggal 10 pas Aqobah itu kami sakit. Ya meskipun sakitnya kalau menurut hitungan saya sendiri, tapi hitungan dokter beda nih. Kalau hitungan saya berapa jam saya diinfus di tenda darurat, habis 2 botol, baru kemudian saya dijemput teman pakai kursi roda melempar jamrut Aqobah itu masih pakai ikram, karena sejak dari Arafah, dan kami tidak mengambil tarwiyah karena kondisi waktu itu dengan kondisi saya masih pemulihan. Kemudian tanggal 10 Zulhijjahnya baru melempar jamrut tapi sore, sehingga belum sampai di tempatnya kami jatuh, tapi tidak sampai semaput. Kemudian ada dokter di tenda darurat itu menghampiri saya, kemudian saya dibawa ke pos kesehatan darurat. Alhamdulillah setelah diinfus 2 botol saya seger. Saya mau berangkat ke Jamrot, tapi tidak boleh, ini harus dibatalkan. Batalke sopo, tidak ada orang karena saya ketinggalan jamaah. Teman-teman akhirnya dicari-cari, kontak, ketemu teman saya membawakan kursi roda dari Tenda Mina ketika dia sudah selesai. Nah, saya dijemput baru melempar sekitar jam 11:30 malam di Aqobah itu baru selesai. Setelah itu tahallul. Hari 11-12-nya saya tidak diperbolehkan untuk berangkat, ya, terpaksanya dibatalkan. Boleh dibatalkan itu dilemparkan oleh teman atau oleh istri, boleh, dan tidak kena dam karena posisinya berada di mabit di Mina, kembalinya ke Mina. Jadi itu di awal kami berangkat. Kemudian setelah kembali dari Jamrot selesai, kami mengambil nafar awal pulang ke Mekah, hotel di Mekah. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Jadi kami mengambil nafar awal, jadi tanggal 12 Rabiul Hijjah sudah kembali ke Mekah. Dan ada beberapa teman yang mengambil nafar Sani tanggal 13 baru kembali ke Mekah. Baik nafar awal maupun nafar Sani ketika melaksanakan tawaf ifadah itu ya cukup padat, bukan cukup padat, sangat padat. Ketika apalagi di depan Ka'bah, di pelataran Ka'bah itu, sehingga ditutup oleh tentara Saudi, oleh polisi Saudi, tidak boleh tawaf di pelataran Ka'bah meskipun pakai pakaian ihram.
Maka kemudian diantarkan di lantai 4. Lantai 4 itu saya memandang dari kejauhan itu, saya perkirakan sama seperti mupeng manaan pisang, sangat jauh. Jadi ya alhamdulillah ini juga bisa selesai. Total itu sampai sudah putaran. Ya, itu yang apa yang kami laksanakan. Kemudian tadi karena sedikit pengalaman oleh haji, tapi saya tidak menyampaikan yang kaitannya dengan ibadahnya. Jadi begini, haji itu kan kebersamaan, persaudaraan. Ada catatan yang kurang baik dari sisi penanaman kesadaran kebersamaan itu. Beberapa teman dari KPIH, tidak saya sebutkan, bukan KPIH sini ya, KPIH luar yang kami tahu betul, karena mereka berangkat tarwiyah. Sebenarnya bersama rombongan kami ada 120 orang memang niatnya tarwiyah. Jadi berangkat tanggal 8 langsung ke Mina, tanggal 9 ya berangkat dari Mina ke Arafah, tanggal 9 untuk wukuf. Tapi yang program pemerintah melalui Kemenak memang tidak ada tarwiyah. Tarwiyah biaya sendiri, satu orang 250 rial. Kalau dikurskan pinter Pak, ini kira-kira ya kali 4.000 ya, kali 4.000 ya 1 juta, 1 juta kurang lebih ya 1 juta lah gitu. Dari 120 orang yang ikut tarwiyah di kloter kami itu, saya tidak tahu perjanjiannya karena memang dari ketua ibadah di kloter itu kebetulan memang saudara kita yang banyak berperan itu dari kalangan saudara kita dari Nahdiyin. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah itu, tapi saya tidak bicarakan itu. Nah, kemudian ketua kloter dalam hal ibadah itu menunjuk lurah tarwiyah. Nah, kami juga ikut rapat itu dari 120 orang yang mendaftarkan. Nah, saya tidak tahu perjanjiannya karena tarwiyah yang mengurus ya adalah maktab. Maka kemudian hubungan dengan maktab, setelah dengan maktab, oke, berangkat malamnya. Jadi besoknya itu yang bagian Arafah langsung, tapi yang tarwiyah malamnya. 120 orang itu kan mestinya 3 bis. 3 bis itu mestinya berangkat bersama-sama gitu Pak. Saya tidak tahu perjanjiannya. Teman-teman yang sebanyak 80 orang di luar dari kelompok KBH yang 40 orang teman-teman dari 80 yang ikut kelompok KBH itu ternyata lurahnya itu, karena saya tidak menyebut nama Pak, lurahnya karena diangkat dari KBH itu yang ngurusi kocone dhewe. Budal tarwiyah itu ya mereka akhirnya bis yang hanya satu membawa rombongan dan ternyata diunjal. Jadi dari hotel dan kami di Sisah itu sudah dekat Jamarat kurang lebih 1,6 kilo itu, tapi dari Mekah 6,4 kilo itu diunjal. Nah, karena waktu itu sudah kredit karena saking banyaknya, dan tahun ini haji 2024 1445 Hijriah itu haji yang terbesar sepanjang masa. Tidak tahu kalau tahun-tahun besok nih, karena di Indonesia dapat tambahan kuota 20.000 dari 220.000, jadi 241.000, meskipun jamaah haji terbesar di dunia di antara negara-negara lain. Tapi yang jelas bis yang membawa dari hotel ke Mina itu datangnya lama. Lha kok mau ki jane perjanjiane piye kok ya ora cetha, kok nek telu bareng ngono mah karuan. Lihatnya cuma satu bis diunjal gitu. Nah, lurah tarwiyahnya sudah berangkat sampai ke Mina. Nah, teman-teman yang 40 itu menunggu sampai jam setengah 2. Padahal malam itu jam 9 sudah siap pakai pakaian ihram, nggawa tas gede-gede arep nang Mina, memang itu nanti sampai selesai Aqabah. Tapi ternyata sampai malam setengah 2 itu belum diangkat. Jadi artinya sudah terlalu malam. Terus teman-teman ya harus kesel ngenteni jam
ngisa itu, setelah ngisa itu jam 9-an itu sampai jam 2 malam, setengah 2 malam itu akhirnya membatalkan ikut tarwiyah. Ya, tapi sebagian bayar. 40 wong ping 250. Ya, kelihatan enggak kembali saya sudah. Nah, ya namanya ini Pak, mengangkat seorang pemimpin itu memang kudu cetok, iso tanggung jawab meskipun bukan kelompoknya, karena itu sudah dipasrai sekian orang. Lah yang diangkat lurah tarwiyah kok ya meneng-meneng wae gelegep wae. Saya itu kadang saya itu mau nyeletuk ya aku dewi. Saya terus terang kemarin itu saya tidak ikut tarwiyah Pak karena kondisi saya. Tapi saya karena sebagai ini saya ditunjuk dari Karom, ketua rombongan membawa 4 regu sekitar 40 orang, ya saya tetap bertanggung jawab dengan teman-teman yang ikut tarwiyah. Bisa saya beri saran, takokno lurah kae engko piye kok kelanjutane kok meneng-meneng 250 real pun 40. Meskipun sudah dibayarkan di maktab, maksudnya kalau tidak ikut itu ya barang kita dibalik berapa persen mungkin itu kan harusnya kan begitu. Saya nggak tahu kelanjutan, tapi yang jelas pelajaran yang saya ambil di situ, satu memang ini khususnya masukan ke KBH dan mungkin penjenengan mungkin KBH itu jangan bersikap individual untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri, karena saya beri tanggung jawab menyeluruh. Kemudian yang kedua, ketika berada di Mina tarwiyah, mereka datang judul tenda masih kosong, mereka sudah bisa menempatkan tas-tas koper-koper itu di dalam tenda. Kalau menempatkan kemudian teman-teman yang datang kemudian karena jumlah tenda itu harusnya 160 itu bisa lebih dari 160, waktu itu mungkin mendekati 200-an, jadi tidurnya aja miring Pak. Nek kok ya tega-tega non sebagian dari KPI tadi tidak saya sebutkan itu menempatkan di situ itu kok dia tega gawe kapling gitu loh. Ya neng tenda Mina kok iso gawe kapling, ketika teman-teman ada yang masuk di situ, Pak sana ini kelompok di KBI ini anu penjenengan sana saja lagi piye to. Wong padahal gone sesak. Bahkan sampai ketua kloternya juga sempat marah-marah juga. Nah ini catatan saya melihat sendiri itu, wah bisa kudune masukan KBIH. Jadi artinya itu jangan sewenang-wenang, meskipun mereka kelompoknya cukup banyak, sekian puluh orang datang bersama, diurusi koncone dhewe, iso budal dhewe, terus iso ngapling sisan. Ini yang kadang-kadang menjadi catatan bagi kita. Padahal kalau haji itu harus semuanya longgar. Nggih pun niki nggih kula tesih sithik enten spesies nek dari asal pun manturu mriki nek miring purun ya menapa ya harus dilakukan begitu, jangan pada kayak rumah. Itu yang paling berat memang di Mina itu Pak, saya pikir itu. Kalau di Arafah mungkin tendanya besar agak longgar ya. Agak longgar. Tapi yang paling berat di Mina karena tempatnya terbatas. Pada waktu yang hampir bersamaan jamaah haji di seluruh dunia masuk di di maktab-maktab yang ada di Mina itu. Dan alhamdulillah pada tahun ini karena memang diprogramkan dari pemerintah mendapatkan jatah langsung makan itu, mungkin tahun kemarin maka tadi Pak Husain ya dapat sehari 3 kali dari masakan khas Indonesia, sehari 3 kali. Selama di Mekah dan Madinah itu sebanyak 127 kali. 120 kali. Kebanyakan yang pulang haji doa lemu-lemu ini beda pulau malah kurang 5 kilo. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas makanan terjamin, tidak usah masak. Kalau mau bawa bumbu dari sini baik, karena memang monoton bawa sambal pecel, brambang goreng, bawa bumbu-bumbu yang kalau mau pengen double sego goreng ya saged, tapi nanti di sana teman saya beli magicom kecil itu gue gawe sego goreng pancepe listrik panas dewi, karena listrik di sana sak gulai meterane ora enek plus setrum ya listriknya itu. Jadi lampu itu ada yang listrik itu luar biasa, jadi mau ngusung magicom caca 5 ora wedi nek jeblek. Jadi
Itu bisa nanti yang mau berangkat ke depan monggo dipersiapkan itu. Tapi yang jelas begini Pak, haji itu karena panggilan dan sudah diundang oleh Allah Ta'ala dan kita datang memenuhi panggilan itu. Undangannya sebagaimana di dalam surat Al-Hajj itu, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli yawmin ya'tina bi kulli fajjin amik, itu kan undangannya. Kewajibannya sudah ditentukan juga oleh dalam nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu kewajibannya. Tinggal bagaimana memenuhi undangan itu yang kebetulan di negara kita sampai hari ini saya dengar kudu sabar 30 tahun. Daftar sekarang berangkatnya berarti tahun 2056 kurang lebih itu. Nenek penjenengan kados derek ternyata luar biasa, banyak yang istitoahnya itu kekendengan. Wong ngaji yang ngepit gowes. Nah, ternyata ngepit bisa lebih cepat, luar biasa, cuma 7-8 bulan sampai di sana. Ini pemuda-muda masih lugan tuh ngajeng ngepit monggo. Yang masih muda-muda. Ada yang sepuh Pak dari Banyumas itu suami istri sudah 60 tahun. Pakai sepeda tandem itu goncengan sing pite sedile kalih niku. Tapi harus dipersiapkan Pak. Ya, pakai paspor internasional, kemudian ya kalau yang sudah mungkin dicari pengalamannya, ditanya jadi persiapannya pripun nek pengen panjenengan tekad, karena tidak usah nunggu 30 tahun, paling 2 tahun sudah bisa budak haji itu turun ngirit. Tapi ada satu contoh yang bagus, saudara kita dari pemuda Muhammadiyah Magelang kemarin itu ternyata berangkat sudah disiapkan betul bahasanya, bahasa Inggris sampai namanya salah Pak Fauzan, bahasa Arabnya juga bagus, terus cita-citanya juga bagus. Sampai di sana Pak, masih regan, umur 27 tahun itu Pak, regan itu. Sampai di sana kemudian daftarkan di Universitas Muhammadiyah, di Universitas Madinah. Jadi dari mahasiswa Universitas Madinah. Itu kan cucuk sisan ke Pak, secara boleh semangat nyepeda, tapi nanti cari pengalaman dulu. Yang sudah datang ke sana itu hambatannya bagaimana, ganti ban ping piro. Dan kebetulan kemarin ada yang diwawancara, bukan dia, itu setiap singgah di negara-negara yang ada penduduk yang muslim disangoni ya, jadi malah badi sampai di sana. Tapi yang saya ceritakan tadi pakai Mas Fauzan itu ya ternyata membawa kebaikan bagi orang lain. Yang saya tahu kenal ada salah seorang pamannya, kebetulan saya juga kenal, mau berangkat haji tahun ini karena sudah berangkat tahun 2017 akhirnya ditunda tahun 2027. Kebetulan istrinya bisa berangkat tahun 2024, daftar bareng 2012. Cuma kan dia terakhir berangkat 2017. Akhirnya dia membatalkan karena istrinya tidak mau berangkat dulu, tidak mungkin dia harus berangkat 2024, harus dulu di Qatar. Ya sudah, dilalah ya wis niat haji ini Gusti Allah ya ora kurang ngajari carane. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, keponakannya itu tadi yang sudah datang di sana, kemudian menampung dia. Jadi berangkatnya tanggal 4 Juni, tanggal 4 Mei, kloter pertama Indonesia itu kan 12 Mei, jadi 8 hari sebelum itu. Ya, dan saya dengar ngurus tasrih itu surat izin untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini memang ketat Pak. Saya tahu persis ketika dari Jeddah ke Mekah itu bisnya diubahi polisi, diteliti. Ya kemarin kan banyak cerita yang tidak punya tasrih itu kan akhirnya tidak boleh dipulangkan, ada yang tidak boleh melaksanakan, ada yang hotelnya menerima dengan sengaja, akhirnya di daerah Aziziyah ada 8 hotel yang ditutup. Dan jamaah kita memang luar biasa ya, kalau pengen haji itu nunggu suwe melu umroh terus sudah berhasil haji, tapi ternyata ngurus tasrihnya ya tidak mudah.
Lah si mahasiswa itu sama carikan tempat pondokan di hotel sambil dia kelihatannya ngurus tasrik. Karena kemarin waktu ketemu saya itu guyang-guyu kayak sukses haji. Jadi artinya lebih murah malah karena ada yang bergenke di sana. Nah ini akhirnya berangkat tidak jadi ditunda 2027 tapi tetap berangkat 2024 tetapi dengan cara yang lain. Boleh Pak, boleh, sah, halal. Oh, sudah niat haji, hanya kadang terbentur dengan peraturan pemerintah sana sendiri itu kan akhirnya bisa menghambat, bisa tidak jadi pada haji. Mas Ari itu di tempat pondokannya 12 kilo katanya dari Mekah. Mbah kuwi entuk tasih piye carane? Karena beliau ini ikut haji plus bukan reguler. Kalau reguler seperti saya kan harus menunggu waktu lama. Ya, makanya bisa berbagi pengalaman. Tapi kemarin sudah menyampaikan ya Pak Ari belum. Terus gua kapan-kapan ya. Dan sing pengen arep haji ken rada iso cepet sithik nek yo biayane rada akeh. Kemudian gini Pak, tadi saya katakan undangan ya. Jadi orang itu memang harus merawat. Kalau ayatnya kan bunyinya yang sering diterangkan itu kan faman faradha fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu setelah saya ya kalau keterangan ayat itu kan kita sudah sering. Kowe nek wis niat arep tekad bulat untuk pelaksanaan ibadah haji ya wala rafasa wala fusuqa wala jidala haji itu kan dijelaskan ketika sudah berada di sana. Ning kono kuwi aja rafas. Rafas itu berkata kotor, jorok sampai berbuat itu rafas. Wala fusuk dan tidak boleh berbuat fasik, rusak dalam urusan agama akidahnya. Wala jidal dan tidak boleh jidal. Itu yang biasa dalam manusia kan dijelaskan ketika sudah berada di sana. Iya betul. Nek haji kudu sabar, oleh rafas, fusuk dan jidal. Tapi saya punya pengalaman setelah saya rasakan ayat itu nampaknya juga faman farodho itu niat tekad bulat sudah mulai daftar haji itu sudah farodho. Jadi kalau misalkan kemarin saya berangkat dan teman-teman berangkat 2024 tahun ini, itu 2012 kemarin yang kita daftar sudah farodho. Artinya dipersiapkan fala rafasa wala fusuqa wala jidala, ini betul-betul dipersiapkan dalam pengertian yang umum untuk menjaga, meskipun ya wala rafasa wala fusuqa wala jidala kadang muncul, tapi untuk menjaga seperti itu kalau orang-orang tua dulu lagu ilir-ilir itu termasuk bisa masuk Pak. Ilir-ilir itu kan katanya surang Kalijogo nih. Wong soleh kumpulono itu kan dalam rangka menjaga. Artinya apa? Pulau Penjanjo datang ke majelis taklim, belajar tafsir Quran, tadarus Quran bendino. Niku termasuk dalam rangka menjaga faman faradha fihinnal hajj. Meskipun harus tunggu 10 tahun, 12 tahun. Maka termasuk bapak-bapak, teman-teman saudara yang mau berangkat mungkin nanti tahun 2025, 1446 Hijriah, 1447 Hijriah dan seterusnya ini, monggo diopeni mengenai hal yang tiga itu dan dijaga dengan cara apa? Ya mendatangi majelis taklim, yang kemudian dekat orang-orang soleh, mendengarkan nasihatnya, sinau Quran, tadarus Quran, itu termasuk menjaga. Paham Pak ya? Jadi itu yang harus dimunculkan dulu. Kalau bahasa kerennya itu menghidupkan ruhul jihad pada dirinya sepanjang waktu. Nganti teko panggilan haji kuwi teko tenan kula njanjo betul-betul siap. Ya, Pak, apa ada Pak kita datang panggilan haji itu kemudian tidak siap? Ya ada juga. Saya bahkan dapat
cerita baru-baru ini ya, tapi mudah-mudahan tidak jadi itu membatalkannya. Jadi ada suami istri sudah daftar tahun ini, qadarullah Allah Ta'ala memanggil suaminya meninggal. Nah, kemudian istrinya itu punya pandangan sebelumnya itu sampai kemudian terbawa setelah ditinggal suaminya itu, wah Pak Isra ono wis haji arep budal rano Pak orang mantenan. Jadi seakan-akan dia itu dirinya kehilangan, dia memang kehilangan dia, tapi hajinya sendiri sepertinya akan dipupus gitu loh. Anak-anaknya pun kebetulan wallahu alam gitu, dan yang disampaikan saya itu kemudian berubah. Terus juga tidak memberikan dorongan yang kuat kepada orang tuanya. Bahkan ada yang sebagian mengatakan pun bu ditarik danane mawon go modal apa ngono. Padahal sudah nunggu sekian puluh tahun. Ya kalau saya nyarankan begini, meskipun saya tidak kenal dengan dia, umpamanya pun badai batalkan tahun ini belum siap, bilang saja ke Kemenak tahun ini yang kemarin dipanggil saya belum siap Pak, saya mundur tahun besok. Belum siap lagi, mundur tahun berikutnya, sambil ditandani awake disiapke tenan. Ning ya keluargane ya kudu malu dukung dorong. Ya mudah-mudahan kalau bapak-bapak di sini yang sudah ngaji, taklim di rumah juga begitu, insya Allah itu termasuk menjaga itu. Sudah terus suwe antrine wis 12 tahun, 13 tahun baru teko wektune terus malah ngelukro akhirnya terus rasido. Itu kan kerugian. Anaknya ya tidak siap sama. Wong saya dengar itu anaknya loh, jane dikancani putrane saged ladang mboten purun terus ditawani. Ya berarti kan belum siap kan. Tapi kemungkinan mudah-mudahan saja kita doakan belum siap tahun ini, mundur tahun sesuk iso. Burung siap tahun sesuk. Nah ini benar-benar disiapin. Siapin caranya piye? Ya datangi majelis taklim, minta nasihat orang yang alim, kemudian ya tadarus Quran, silaturahmi, itu kan dalam rangka menjaga itu. Agar orang diopeni ya seperti kalau sama juga kalau imannya itu kan jadi kering kan? Jadi terlantar. Kalau sudah kering terlantar ya wis ono nasihat apa ya semental ranu, bahkan ada nilai ibadah yang luar biasa nilainya dan butuh pengorbanan waktu dan tenaga, akhirnya tidak terjangkau. Haji ning kono ya rekoso iki ceritane wong-wong iki ambon ya belajar. Nah, wis ngono iki malah ngelupro terusan. Karena tidak ada yang mendorong. Juga ya misalnya selalu berdoa mohon pada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan untuk bisa berangkat. Ada kisah yang lain, wis daftar nanti dilakoni mundur ping 4 tahun misalnya. Itu ketika mau berangkat wedi numpak pesawat. Ya takut ya semacam-macam takutnya. Nah ini kan perlu didorong dulu untuk dihidupkan ghirahnya. Iman dan takwanya itu perlu ditolong, didoakan, dimintakan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Ini tadi saya bicara mengenai falaroh asawala fusuka walisidale, itu kan dalam pengertian iya kalau di sana begitu, tapi harian kita setiap hari itu juga harus dijaga betul. Ya terus bagaimana Pak? Apa ada yang berangkat kemudian ternyata di sana alah mau budal apa nonton Masjidil Haram padahal cuma dekat di depannya itu, bukan karena alasan udzur syar'i dia tidak bisa berangkat, mungkin karena fisik mungkin kurang mendukung ya monggo. Tapi sehat mangane rasa kayak mau Masjidil mau ngarepe tok mlaku paling 800 meter. Ah kono budal wis padha sae salat ning kene padha sae. Ini kan ya gimana ya sah boleh kan atau di Masjid Nabawi. Masjid rata-rata kan dekat, orang udah berangkat 5 waktu ke Masjid Nabawi malah ning jero kamar mau dolanan HP tok. Ini kan artinya belum siap. Lah dulunya apa?
mau berangkat ini niatnya apa? Bahkan pulangnya kadang-kadang juga masih komentar ya, alah haji itu jebule mung ngono kuwi to cah. Terus padha karo neng kene. Saya ada coba ya komentarnya ngono barang, jadi tidak bisa mengambil hikmah. Padahal di sana itu liyashhadu manafi'a wa yadhkurusmallahi ala ma hadakum. Jadi bisa menyaksikan beberapa kemanfaatan-kemanfaatan yang Allah Ta'ala berikan di sana yang kita tidak temui di sini. Dari hal-hal yang mungkin sederhana, kemanfaatan kita bisa meningkat. Saya bisa mengambil pelajaran itu gini Pak, infrastruktur itu saya mengambil manfaat. Mengkonomi bangunan pengkuh kuat kokoh, sampai saya memperhatikan kalau penjenengan mungkin nanti di sana bisa menyaksikan sendiri, aspal jalan raya itu tidak ada yang ngelocok, tidak puluhan ton itu menteles orang ngecaban. Dan ini udah panas, tidak truk mobil pickup yang ngecap bannya. Ini salah satu manfaat yang sederhana saja Pak dunia. Wah, berarti pembangunan ini jalan luar biasa dan tidak ada jalan yang ditempel aspal terus aspalnya dikai rada berembul sithik nanti nek numpak betul enten dia lurus. Ini saya satu hikmah yang saya ambil, mungkin orang lain tidak memperhatikan. Kemudian material bangunan-bangunan itu saya perhatikan, wah ini luar biasa kalau dicake ning ngene dhewe ngono wis pemborongnya bangkrut, kakean badhe. Nah itu sisi yang kita melihat harian. Tapi kemudian saya juga wawancara dengan beberapa orang yang kebetulan ketemu konco tadi sedulur tadi sakamar karena dari daerah lain. Cuma pertanyaan saya begini, penjenengan itu saged budal haji nanti sakniki dek daftar riyen tahun 2012 niku riyen niku sinten sing ngajak? Karena saya melihat ya orangnya biasalah gitu Pak ya, kerja biasa, taklim ya ketoke ya rapati ya banget. Tapi ternyata jawabannya ada yang cukup mengejutkan. Nggih Pak, kula mungkin disarankan Pak Ustadz niki kula mengikuti. Akhirnya kula kali bojo kula daftar. Nah, terus nggih sok kala-kala kula nggih dateng teng mriku mendapatkan nasihat pelaksanaan. Nah, itu kan dalam rangka itu Pak menjaga itu. Kan ya ada juga orang daftar itu, koncoku udah daftar, patut-patutnya tanggal daftar. Ya awal pintu bukanya seperti itu monggo, tapi nanti setelah perjalanannya dijogo tadi betul-betul ketika sudah hari hanya sudah siap dan berdoa mohon pada Allah Ta'ala yang disiapkan. Salah satunya ya dananya juga. Karena kemarin pada waktu awal pertama kali daftar itu kan terus terang saya sampaikan itu dapat nomor porsi haji kan 25 juta. Setelah sekian tahun tergantung dari keputusan ONH pemerintah bersama DPR Komisi 8 digedok berapa nilainya. Ya, jadi ada beberapa yang saya perhatikan itu ada 34 tahun berikutnya 39 tahun berikutnya 49 850 ya katakan 50. Jadi interval kenaikannya kan begitu. Terus tahun yang terakhir kemarin itu 57 lah 56 sekian ya 57 per 57. Jadi kan songkot 34 nya 34 berarti tambahe songo jadi 30 songo. Nah 30 songo berarti tambah 14 gitu Pak. Nah 30 songo titik 50 tambahin mes selawe itu dua kali lipat dari nomor porsi. Nah yang terakhir kemarin 57 kurang 56 sekian ya tambahin kurang lebih 30 loro per orang. Itu kan termasuk juga manis takoah istitoah itu kan ada biaya ya dipersiapkan. Nah, kalau 2 orang ya menjadi 60-an Pak.
Tinggal tahun besok berapa itu yang diputuskan kita juga belum tahu. Nah, ini termasuk persiapan itu tadi memang harus sejak awal sudah ditata. Maka kemudian di samping menata diri dengan iman dan takwa, juga menata persiapan di luar itu. Tapi dalam rangka manis tato'a ilaihi sabila sampai datang ke sana, sampai kemudian selesai melaksanakan ibadah haji. Satu lagi Pak, mungkin terakhir yang jelas, doa-doa yang dipanjatkan itu memang nek cara bahasanya kalau lebih dekat di sana itu lebih cesplong bahasanya. Ya, mau minta pada Allah Ta'ala pakai basa napa mawon, monggo silahkan. Tapi ada satu yang saya itu berdoa, tapi akhirnya saya merasa dikabulkan, sudah mau berangkat ke Madinah Pak. Ini sepele Pak, sepele. Tapi ini saya ceritakan, betul-betul saya merasakan. Jadi ketika datang ke Mekah itu jadi diceritakan orang-orang, tapi tidak apa-apa. Kita kan bawa peralatan komplit itu, termasuk sapu. Saya bawa sapu kecil untuk kebersihan di kamar itu, sapu plastik. Saya dengan teman-teman itu mikir waktu di Mina kan ada yang dapat peralon 2 meteran itu untuk jaga gendera tinggo mlaku waktu melempar jumroh kan. Oh kae koncoku kae sing nang kono ketinggalan kan bisa mengikuti. Nah, nanti ditinggal di Mina. Saya waktu itu sapunya masih saya bawa ke Mekah kembali setelah selesai nafar awal itu. Nah, pokoknya neng kene untuk garan sapu kira-kira dawane 1 meter ngono ya rada punya aku pena. Karena tidak sandukruk lho, Pak. Itu kan permintaan Pak, doa. Saya minta ya Allah mudah-mudahan dapat garan sapu. Mboten mawon. Ning mung kula silih tok. Karena kita tidak boleh membawa barang dari sana, bawa boleh. Kalau sudah selesai kembalikan dan kita pinjam. 1 hari sebelum berangkat ke Madinah, 1 hari Pak, di siang hari itu saya lewat di parkiran mobil, kalau itu besi stainless panjangnya 75 cm. Teman saya juga menyaksikan, wah itu sih dan kena digogaran sapu ini, rakyat itu disilih. Dan saya beri sapu, saya beri lakban itu, penonggonya aku. Lain siswa wis budangnya Madinah. Jadi saya merasa doa saya dikabulkan Allah Ta'ala ketika mau berangkat ke Madinah. Ini tak gawe nang Madinah mungkin barang yang Mekah. Ya itu satu sisi ya kita minta. Sebenarnya hal yang dianggap sepele ya sepele, tapi saya bisa merasakan oh iya betul. Ini saya baru mendapatkan ini, tapi setiap jadi saya bawa akhirnya saya kembalikan tempatnya. Dan kalau mau beramal dengan makhluk yang lain, misalkan kucing, ya ada kesempatan banyak Pak. Terserang karena makanan itu banyak turah ya, terutama daging-dagingnya itu saya kumpulkan gitu Pak. Di ibu-ibu yang di istri saya itu ya sekelumpono-kono. Jadi kalau mau berangkat ke masjid dekat hotel di bawah itu, waktu salat maghrib atau sambil lanjut isya itu kan saya tidak ke Masjidil Haram, saya salatnya di hotel di bawah, masjid di bawah hotel itu. Imamnya juga ya masjid lah, masjid sana. Karena jaraknya dengan Masjidil Haram cukup jauh Pak, 6,4 kilo. Jadi dengan kondisi saya waktu itu kurang fit. Setelah itu membawa makanan itu, banyak kucing lihat di sepanjang jalan saya temui, saya kasih daging itu ya spesial yang lengkap. Terus nanti lain waktu besok subuhan itu baru subuh metu meneh boleh kucing banyak, kucing itu ya kita kasih daging-daging yang masih tersisa yang tidak habis itu. Itu kesempatan untuk beramal dengan makhluk yang lain. Kalian ini harus buat terus diproses sampah itu, tapi kita masih manfaatkan itu. Ya, alhamdulillah secara umum bisa berjalan dengan baik. Dan kesan terakhir saya menjenguk di rumah sakit teman saya itu 2 kali, rumah sakit Arab Jerman
itu rumah sakit besar fasilitas modern yang sepi. Jadi kalau mikir iki wong Arab ya ora doloro. Poneh kene wis nganggo BPJS antri nganti obat ning rumah sakit UNS nanti nomor 500 loro. Sana ndak ada Pak, datang ke rumah sakit itu jarang sekali. Jadi dokternya perawatnya kayak nganggur ya. Malah justru yang ada pasiennya dari jamaah haji yang sakit itu dibawa ke rumah sakit itu ada di beberapa rumah sakit juga kondisinya seperti itu. Jadi setelah saya angan-angan nih, oh iya, wong Arab ini memang kepasrahan dunia itu memang cukup besar. Jadi tidak sampai dibawa ke ati ngono lho. Gawe ning ati ya marai dan lara awake kesel. Lara jebrak-jebrak wae. Tapi saya perhatikan rumah sakit itu kok ya sepi. Nah, padahal kalau penduduk setempat sana digratiske. Orang nganggo BPJS gratis memang ya rumah sakit itu dan fasilitas yang luar biasa. Oke, itu Pak. Jadi sedikit kaitannya dengan oleh-oleh haji kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti lain waktu mungkin bisa disambung dengan materi yang bersamaan dengan materi itu. Kemudian acara kita hari ini masih membaca kitab jilid 2. Kemudian nanti mungkin kami berbagi waktu dengan Ustadz Ahmad Hasan sama Roboh Pak. Belum ya? Itu dulu rekomendasi dari Ustadz Muhtaram. Ustadz Muhtaram kemarin menyampaikan ini ya, kajian berapa kali waktu saya tidak hadir, saya dengar sekali. Dan nanti kalau sudah datang nanti saya berbagi waktu dengan beliau, yang beliau itu mungkin punya pengalaman materi berkaitan dengan dinul Islam, lulusan dari Madrasah Aliyah Al-Islam yang Caren. Kemudian sisi lain mungkin nanti dengan bisa mengambil pelajaran dari beliau, banyak bergaul dengan orang asing karena kemampuan berbahasa Inggrisnya. Waktu tahun-tahun setelah lulus SMA itu saya tahu persis, dulu pernah menjadi juru bicara konferensi internasional di Jakarta. Jadi pengalaman dengan orang asing, tapi insya Allah tidak ikut arus liberalisme. Jadi setelah itu konsen dengan ngaji dan seterusnya. Mungkin nanti akan disampaikan materi berkaitan dengan Al-Quran. Tadi sambil menunggu, tadi sudah WA saya, sudah saya beri alamatnya, cuma mungkin belum datang. Oke, kita buka di jilid 2 Pak. Untuk Ustadz Muhajir hari ini saya akan pamit. Ini Pak Hasil. Dan acara sampai dengan halaman berapa ya Pak? Oh, baru akan mulai. Oh, oke. Oke Pak, sebelum ke sini ada sedikit informasi yang agak berbeda. Kalau penjelasan perhatikan di sebelah utara masjid di tembok itu ada peta itu. Peta Pulau Jawa, peta dunia, ada peta Kota Solo. Monggo kalau bagus nanti bisa ditiru Pak. Dan itu dimanfaatkan anak-anak MI. Itu kemarin memang usulan saya ketika menjelaskan mengenai sejarah Nabi. Jadi namanya negeri Syam itu mana, kemudian Madinah mana, kalau mungkin Tabuk mana. Nanti kalau kapan-kapan bisa melihat di sana. Oh, berarti di sini. Nah, ini penting karena saya lihat anak-anak sekarang itu pemetaannya sudah blank. Kadang di Solo takoki kerteng ngendi Mas. Orang ngerti ya. Ada enggak tahu, apalagi Purwokerto. Takoki ora mudeng. Nah, nanti monggo kalau penjalan punya space yang longgar, nanti bisa dipasang peta seperti itu ya untuk wawasan kita juga.
Jangan pakai Google Map kan menunjukkan tempat saja, tapi kalau peta itu kan meliputi satu kesatuan wilayah. Ya, dan alhamdulillah Pak Sri kemarin mencarikan peta itu dan malah sekarang sudah komplit. Dan katanya dimanfaatkan anak-anak MI Pak ya, dengan gurunya, malah ditutui. Kita baca di pertamanya bab jilid 2 bab pertama ta'limul Quran, jadi mengajarkan Al-Quran. Qala Allah azza wa jalla wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Quran, faraqnahu, kami telah memisahkannya. Jadi maksudnya itu menurunkannya alam nasi ala muksin, kepada manusia alam muksin secara berangsur-angsur. Alam muksin wa nazzalnahu tanzila, dan benar-benar kami Allah menurunkannya Al-Quran itu tanzila, benar-benar turun. Jadi turun faraqnahu, dari faraqah itu terpisah bagian demi bagian. Kalau ini terjemahkan secara bebas, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia. Litaqra'u 'alan nasi itu supaya engkau Muhammad membacakan Al-Quran itu kepada manusia, dan kami turunkan Al-Quran itu bagian demi bagian. Ini terjemahan bebasnya. Jadi Al-Quran wa Qur'anan faraqnahu, yang kami turunkan bagian demi bagian secara terpisah-pisah itu litaqra'ahu, agar engkau membacakannya 'alan nasi ala muksin, kepada manusia itu ala muksin secara berangsur-angsur. Dari bagian demi bagian itu wa nazzalnahu tanzila, ini penjelasannya. Ketika kami Allah menurunkan Al-Quran itu benar-benar Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Ayat ini berbicara mengenai Al-Quran itu sendiri. Siapa yang membacakan Al-Quran, yang menyampaikan kepada manusia? Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui para sahabat. Dibacakan dengan jelas dan fasohah, fasohatul kalam dengan fasohatul kalimah. Jadi Nabi kita itu bahasa Arabnya itu bahasa terbaik, makhrajnya makhraj yang terbaik. Jadi tidak groyok, tidak cedal, cetok. Sehingga ketika menyampaikan ayat demi ayat ya dibacakannya dengan jelas, fasih. Kemudian bagaimana Al-Quran itu kemudian disampaikan ala muksin, jadi secara berangsur-angsur. Jadi satu ayat, dua ayat, dan begitu seterusnya. Dan bahkan ketika Nabi juga berbicara menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu pengennya agak cepat, juga diingatkan waktu awal-awal beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril itu, yang tidak boleh litak jalabi, agar dan cepat rampung dibacake Al-Quran itu tidak, tapi dibacakan secara pelan-pelan, secara berangsur-angsur. La tuharrik bihi lisanaka litak jalabi. Jangan kau menggerakkan lisanmu Muhammad agar supaya segera selesai Al-Quran itu dibaca. Jadi Nabi awal pertama kali ya, pengennya dan cepat
tapi direm, la tuharrik biha. Jadi Bismillahirrahmanirrahim wa yamuttu birrahman wa yamuttu birrahim. Jadi tidak dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi madda itu memanjangkan. Itu salah satu contoh bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi kita dimaksimalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rohnya ya jelas, kemudian haknya birrahmanirrahim. Nah, itu haknya juga jelas. Ini dalam rangka untuk menyempurnakan bacaan Quran itu. Makanya Quran itu harus diajarkan oleh seorang guru atau ada pengajarnya. Jangan belajar pakai bahasa Indonesia. Jadi belajar pakai bahasa Indonesia itu apa, Pak? Ya, Latine. Aku iso maca kok. Sebel Latine. Itu kena keliru banget. Karena tidak diajarkan guru. Kalau diajarkan guru bisa sampai makhrajnya, keluarnya itu bisa jelas. Dan lebih baik ketika masih kanak-kanak. Ya meskipun nek pun sepuh sinau pripun Pak nggih mboten napa timbangane ora ngono Pak. Meskipun mungkin makhrajnya sudah tidak begitu jelas. Kalau mampunya sudah begitu ya sudah, jangan dipaksakan. Jadi saya lihat yang ini sinau ini zaman isih bocah, bacanya kelihatan Pak. Meskipun sudah sepuh, sudah gede kayak titelnya doktor barang, kayak jurusannya pendidikan agama Islam doktor. Mocone wis kena sinau ini wis tuwek kuwi. Saya melihat ada teman saya seperti itu. Di balik ini kon anu ya wis lidahnya sudah beda kok. Pomone iso ngoten nggih perjuangan berat tuh, neko ilat terus kalau makhrajnya tepat, tapi tidak apa-apa, pokoknya terus berusaha untuk memperbaiki bacaannya supaya tepat. Kalau orang tua dulu Robbil ngalamin dadina. Nggih, nek ora iso diwahi pun aku nggih pun. Kalau masih bisa ya alhamdulillah. Ini pomone ana sing ngelekke cangkem ya ngelekke aja kebanteran. Wah, sampean niku ngono mboten enten ngalami. Dibenake ya ora bakal iso, angel kalau sudah sepuh kan angel. Tapi timbangane ora. Niki pomone ngaji pun alhamdulillah. Bahkan gurune rada galak pun mungkin malah senang begitu ya wis anake aja lara ati. Ada lapor sama saya itu. Pak, kula niku lara lan apa? Ibu kula sinau Quran itu disenen-seneni. Mboten diselasani, Pak, diseneni. Ngajinya pakai hati itu loh, Pak. Berikan itu. Saya kan dengarkan. Terus dia ngomong dengan saya. Ning bareng kula takoke ibu kula niku, "Wis apa-apa aku diseneni kaya ngono kuwi malah aku ndang iso mangan rumangsa iso." Ya alhamdulillah. Terus sing mulang ya rada galak. Tapi yang saya ceritakan itu mudah-mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala, karena ya ikhlas pun meninggal standar. Dulu saya aktif Pak di HT itu sampai mendengarkan bacaan-bacaan Quran yang diajarkan melalui atas itu. Oke, barangkali ini Ustaz Ahmad Hasan sudah tahu, nanti biar diisi beliau. Ini saya juga panjeli Ustaz Wajir. Insya Allah nanti untuk hari Ahad pekan ketiga bulan September nanti kita lanjutkan di hadis nomor 2, karena ini beliau sudah datang. Nanti biar memperkenalkan diri sendiri aja, karena baru penjenengan tahu hari ini. Tadi sudah saya berikan pengantar sedikit. Mekaten mugi wonten manfaatipun kira-kira tangketen. Saya kembalikan kepada penonton salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian
pembukaan atau pengarang masjid yang tersebar di Bapak Abdul Rahim. Berikutnya adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Hasan. Untuk itu, Hasan kami persilakan untuk membawakan materi ini di depan rumah. Semua pakar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ya, karena baju saya nggak sopan. Tapi sekali-sekali Bapak-bapak sekalian, ada yang pembicara yang nggak terlalu sopan. Saya mohon maaf. Karena tadi kebetulan saya baru bangun tidur, kemudian ada hal yang sangat penting. Saya harus ke Boyolali. Belum sempat saya pulang, ternyata jam sudah 1:30 waktu saya di Boyolali. Saya buru-buru kesini dan belum sempat ganti baju. Mohon maaf sekali lagi. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang mau saya katakan, tetapi saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa kita di Indonesia ini sangat terberkahi. Saya itu profesi saya adalah penerjemah, bapak-bapak sekalian. Penerjemah itu kalau Anda acara, apakah itu pelatihan, meeting internasional, kalau bapak-bapak sekalian lihat kalau di TV, di PBB itu ada orang yang pakai headset, itu kita penerjemah adanya di belakang. Jadi kita nggak terlihat, tetapi kita punya peran yang cukup signifikan. Karena kita bisa kalau melakukan kesalahan, itu membuat satu negara juga terkena imbasnya. Jadi saya dulu lebih banyak kerja untuk di Eropa dan Asia Tenggara, tapi sekarang lebih banyak di Indonesia. Saya bilang kenapa kita ini terberkahi dan beruntung. Di negara luar itu bapak-bapak sekalian untuk bisa mengumpulkan orang, nggak usah segini banyak, kira-kira 30 orang, itu butuh ratusan juta. Jadi ngumpulin orang itu nggak mudah. Baru bayar penerjemah. Saya itu kalau keluar misalnya ke Eropa, itu tiket pesawatnya saja sudah 30 juta. Jadi pertemuan kalau di Eropa itu tidak mudah dan mahal. Di Indonesia Pak, nggak usah disuruh tiap Jumat ketemu, malam ketemu. Kenapa pertemuan itu mahal? Karena jadi begini, di sana itu waktu itu sangat berharga. Kalau di sini kan nggak terlalu berharga. Maksudnya begini, kalau seandainya ada acara, jumlah orang yang datang ada 100 orang, tiba-tiba pembicaranya telat 1 jam, itu sama saja saya sedang menghabisi waktu orang 100 jam. Padahal kalau bapak sekalian mau meninggal, itu 1 M juga dibayar agar kita tetap hidup. Hidup 1 jam itu mahal. Dan telat 1 menit, kalau kita mau masuk ke lift di luar negeri, bisa kejepit lift gara-gara telat setengah detik misalnya. Gara-gara 1 menit kita bisa kecelakaan mobil, ngantuk sedikit. Jadi waktu kita itu mahal. Di Indonesia karena waktu begitu banyak, jadi kelihatan tidak terlalu mahal. Jadi yang saya mau bilang begini, di Eropa itu ada sistem yang membuat orang itu bisa bekerja sama untuk memanfaatkan waktu. Contoh misalnya kalau di sekolah-sekolah itu kan dikasih 1 soal, nanti anak-anak didiknya itu untuk menyelesaikan masalah itu dia berdiskusi. Nah kalau di kita sendiri-sendiri menyelesaikan masalah itu, dikasih soal terus ngerjain sendiri-sendiri. Kalau ada yang mau lihat begini ya. Di kita persaingan itu mulai dari kecil. Kalau anak bapak sudah bisa jalan, bapak bilang gini, anak saya sudah bisa jalan, maksudnya kan anak kamu belum. Anak saya masuk UGM loh, maksudnya kan anak kamu cuma masuk UNS. Sampai kita sesama saudara saja, kita tuh bersaing Mbak.
rebutan warisan. Sama temen berantem juga, rebutan jabatan, apalagi sama musuh. Nah, di barat itu telah belajar hal pahit tentang yang namanya kompetisi. Oleh sebab itu, kompetisi itu adanya di negara-negara kapitalis murni seperti Amerika. Tapi kompetisi membutuhkan skill. Jadi kalau orang barat, terakhir sebelum pandemi saya ke Brussels, malam-malam itu saya keluar cari makan. Sekitar jam 12 malam. Itu dingin, sekitar waktu itu kalau nggak salah 2 derajat, nggak terlalu dingin sebetulnya, tapi 2 derajat. Bagi tunawisma yang nggak punya tempat tinggal, itu sangat berat. Artinya mereka harus menemukan cara agar mereka tidak menjadi tunawisma. Jadi belajar itu menjadi kewajiban bagi orang-orang di negara-negara yang susah. Jadi di sana tuh susah, kalau di sini mah enggak, Pak. Di sini enggak ada makanan 3 hari itu mudah. Ke masjid aja ada aqua, kadang-kadang saya lihat suka ada sedekah. Kadang-kadang kita mau tidur di mana aja juga nyaman, karena kan hawanya enggak terlalu berat. Oleh sebab itu di kita belajar itu tidak terlalu penting karena enggak terlalu ada gunanya. Belajar itu apa? Belajar itu menganalisa sesuatu. Jadi sama-sama kita mendengar nih. Ada yang belajar, ada yang enggak. Belajar itu nanti menghasilkan satu kemampuan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dengar sesuatu, itu baru yang namanya knowledge, baru namanya pengetahuan. Pengetahuan kalau dia olah, dipraktekin, nanti menjadi apa yang disebut dengan skill, keterampilan. Nah, di antara kita semua, itu belajar tidak telat aja susah. Itu skill. Jadi kemampuan tidak telat itu susah. Bertemu setiap Jumat itu kalau orang bule udah pasti pintar sekali, Pak. Pasti pintar sekali. Karena bayangkan umat setiap Jumat belajar hal baru. Tapi kenapa kita kok tidak pintar dalam tanda kutip, kalah saingan terus? Karena ketika kita mendengar khotib bicara, itu tidak menjadikan kita memiliki kemampuan baru. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu sekalian nih dengerin saya nih. Ini pulang tidak terlalu ada perubahannya. Salah siapa? Salah kita semua. Jadi kita harus mulai apa yang disebut dengan hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Di kata-kata bahasa Inggris ada namanya plan, PLAN. Di bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan rencana, padahal dia bukan rencana. Plan itu artinya begini, kalau saya mau ke Surabaya, yuk kita ketemu, bikin rencana. Nah, rencana itu bukan keinginan, tetapi ingin dan sudah dibuat namanya peta jalan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dari takmir masjid, bagaimana membuat masjid lebih baik? Harus punya plan. Karena plan itu ada awal, ada akhir, ada tujuannya, ada cara ngeceknya. Cara ngecek itu namanya monitoring. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, maka perbaikan biasanya yang melakukan orang lain. Jadi seringkali kan kita ngeluh nih, kok kondisi kok nggak berubah-ubah gitu ya. Maksudnya siapa yang harus merubah kondisi itu? Orang lain? Nggak bisa. Kita yang harus merubah. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ini luar biasa mendapat kehormatan bertemu dengan takmir di Solo Raya ya, kalau nggak salah ya. Ini luar biasa sekali. Ini bapak-bapak ini bisa membuat revolusi. Revolusi itu maksudnya perubahan cepat. Perubahan itu tidak mudah. Misalnya perubahan itu, saya kasih contoh. Saya itu misalnya kepengen mengambil ini. Ini menurut bapak-bapak mudah atau sulit? Saya ngambil ini. Mudah? Enggak mudah, Pak. Ini ada ribuan proses kimia di dalam tangan saya ini. Ada proses fisika. Tangan saya ini itu adalah barang yang bisa membuat ini sampai. Tapi juga ada proses psikologis. Saya harus punya motivasi kalau kepengen memindahkan ini.
Saya juga tidak boleh ada yang menghalangi. Kalau saya lagi begini ada yang nemplek, saya nggak bisa pegang ini. Nah, plan atau rencana itu memastikan bahwa saya bisa memegang ini. Jadi kalau bapak-bapak sekalian misalnya punya plan, punya rencana, kita kepengen nih di Solo Raya kita kepengen punya satu hal. Misalnya salah satu persoalan di kita ini kan membangun itu bisa, tapi mempertahankan sulit. Misalnya toilet, hampir semua toilet, mohon maaf ya kalau di Indonesia itu baunya agak kurang sedap gitu. Banyak itu. Dan misalnya nih, semua masjid kita akan memiliki toilet paling bersih. Saya tidak bilang paling mewah, tapi paling bersih. Caranya bagaimana? Bersama-sama, seperti orang dari Eropa tadi bersama-sama, tidak saingan sendiri-sendiri, tapi saling bantu. Misalnya, minggu ini kita bikin rencana nih. Oh, kita monitoring juga. Kalau bapak-bapak sekalian, kenapa kalau masuk ke restoran McDonald, Pizza Hut selalu bersih itu? Itu di balik toilet itu ada pintu, ada kertas segini, ada tulisannya itu. Dicek jam 7 sampai jam 8 siapa yang ngecek. Jam 10 sampai jam 11 siapa yang ngecek. Itu bagian dari rencana. Nanti setiap minggu diambil oleh supervisor, tanyain, ini kenapa ini nggak dicek? Nah, kenapa kita harus melakukan itu semuanya? Karena waktu kita itu mahal dan nanti akan ditanyakan oleh Allah. Waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari itu harganya mahal. Itu belinya nggak ada, Pak. Nggak ada yang jualan waktu. Oleh sebab itu kenapa harus dicek? Untuk memastikan waktu yang kita berikan itu nilainya besar. Jadi kalau saya mau bilang bahwa Indonesia bisa maju nggak? Bisa, tapi dimulai dari kita. Jangan berharap dari pihak lain. Karena pihak lain juga berharap pihak lain lagi yang melakukan perbaikan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi contoh. Hal-hal kecil saja, putuskan, bikin rencana sama-sama. Tadinya saya mikir kalau nggak sebanyak ini, tadinya saya mau bikin kelompok-kelompok kecil, saya mau minta bapak-bapak sekalian bikin rencana. Untuk 1 bulan ke depan, bapak-bapak sekalian mau apa di masjidnya masing-masing? Bagaimana mewujudkannya? Sumber daya apa yang kita punyai? Bagaimana kalau semua ini mengumpul, terus kita melakukan sesuatu yang tidak hanya orang Solo tahu, tapi menginspirasi seluruh Indonesia. Contoh, zaman dulu itu nggak ada, Pak, adanya Aqua itu nggak ada dulu. Saya nggak tahu siapa yang menginspirasi. Di Solo sekarang hampir setiap masjid ada Aqua. Itu kan keren sekali. Jadi kalau dipikirkan, kita nanti akan ketemu hal-hal bagus itu. Sebelum saya lanjut, saya itu lebih suka interaksi daripada ceramah. Saya ilmunya juga nggak banyak. Tapi siapa tahu bapak sekalian ada yang pertanyaan, ada yang ingin diklarifikasi, silahkan kita bisa bahas. Ada bapak-bapak sekalian mau nanya, silahkan. Mungkin tanya enggak, Pak? Ya, Pak. Mendengar ke Eropa dengan biaya 30 juta. Nah itu enggak tahu yang undang siapa orang pribadi. Oh, Iya, Pak. Oke. Jadi di negara-negara maju itu, Pak, sistem ekonominya itu berbeda. Kita itu diperlakukan berbeda. Kita bekerja di sini 1 bulan itu kan gaji UMR berapa ya? Sekitar 2 jutaan ya, Pak. Kalau orang bule itu kan 1 jamnya itu kalau tidak salah sekarang sekitar 24 sampai 30 dolar kalau nggak salah. Itu 1 jamnya. Artinya 1 hari itu dia kerja lebih banyak dari 1 bulan kita bekerja. Dapat duitnya tuh, Pak. Nah, oleh mereka uang itu kalau di Eropa 50%, ada yang 30%, ada yang 20% itu masuk ke pajak, Pak. Pajak ini kemudian digunakan lagi oleh warga negara yang membutuhkan. Sebagian warga negara itu adalah organisasi. Misalnya Bapak pernah dengar ada organisasi Walhi misalnya. Dia mendapatkan dana dari Greenpeace misalnya gitu. Nah, dana-dana itu asalnya dari warga negara
Karena gajinya lumayan, Pak. Jadi gaji standar kalau di Eropa itu 3.000 euro per bulan. Sekitar 60 juta, 50 juta begitu. Sampai 80 juta, kira-kira gaji standar begitu. Sehingga kalau dia dimasukkan, maka negara sangat punya uang banyak untuk mendanai yang Bapak tadi pertanyakan. Jadi 30 juta itu buat kita banyak, buat mereka enggak banyak, Pak. Jadi itu perbedaannya di situ. Kalau di kita, misalnya kita membantu Palestina kemarin, taruhlah ada 100 juta, 1M itu kelihatan banyak. Amerika meskipun dia tidak suka Palestina, sekali bantu 5 triliun misalnya gitu. Itu bukan karena dermawan, enggak, tapi karena memang sistem ekonominya berbeda. Jadi itu, jadi kenapa saya kok keluar dibayarin segitu ya, karena mereka butuh. Dan kalau mereka butuh, kalau Bapak suka sepak bola itu ada yang 1 minggu bayarannya 2M, ada yang 1 minggu bayarannya 1M. Pernah baca-baca kan, Pak? Enggak kepikir ya, Pak? Orang itu gajinya segitu. Ya mungkin aduh gitu loh. Iya, aduh. Iya. Gimana kan udah berapa kali jangan ke luar negeri atau ke luar negara berapa? Saya nggak tahu berapa, Pak, karena hampir setiap saya lumayan banyak. Kebetulan saya memang kerjanya di sana. Jadi dulu saya ngeposnya itu di Asia Tenggara lebih banyak di Thailand, di Bangkok. Tapi pekerjaannya itu ada di mana-mana, mulai dari Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, mana ya, Turki, terus di Eropa beberapa negara itu kita di mana-mana, Pak. Karena bahasa ya. Bahasa. Karena kebetulan orang Indonesia, Pak. Mohon maaf ya, Pak, kan kita nggak suka belajar dan tidak ada yang ngasih tahu caranya belajar. Itu kenapa bapak-bapak sekalian, kalau Anda sekolah, kan diajarin tuh bahasa Inggris mulai dari TK kalau sekarang sampai kuliah, comot aja 1 orang, pasti nggak bisa bahasa Inggris. Bapak-bapak sekalian pindah ke Singapura, baru setahun udah lancar bahasa Inggris, Pak. Kenapa, Pak? Karena cara belajarnya berbeda. Karena di sini kita memperlakukan diri kita bukan sebagai ahli bahasa. Sehingga lihat bahasa Arab kelihatan susah, horor kelihatan, bahasa Inggris kelihatan susah. Padahal kita ini ahli bahasa, bisa bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Tapi kita kurang menghargai bahwa kita ini adalah ahli bahasa. Percaya dulu ahli bahasa, habis itu lihat cara anak kecil bisa berbahasa bagaimana. Setiap hari dia harus berbahasa itu. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ini mulai 3 jam saja sisihkan waktu hanya bicara bahasa Inggris 1 bulan mulai dari sekarang, yakin pasti lancar, Pak. Yakin, Pak. Tapi kalau bapak-bapak kursus lagi, saya jamin 50 tahun juga nggak bakalan lancar. Yakin saya. Karena sudah terbukti 15 tahun kita nggak bisa. Karena apa? Karena kita diperlakukan sebagai orang tidak ahli. Padahal perlakuan kepada orang ahli dan orang tidak ahli harus berbeda. Bapak-bapak semuanya ini orang ahli semua. Pengalamannya banyak semua. Tetapi ketika diajari ada khotib bicara, seringkali khotib memperlakukan bapak-bapak tidak sebagai orang ahli. Sehingga bapak-bapak diajari. Di dalam otak kita nggak mau, Pak, diajari. Nggak ada orang mau diajari. Anak kecil tuh, Pak, kalau disuruh ke sini malah ke sana, Pak. Apalagi anak besar. Jadi kalau bapak-bapak ngeyel di dalam otaknya itu wajar. Wong Nabi Adam itu loh, Pak, disuruh jangan ke buah huldi. Buah huldi juga ya, Pak. Nabi loh, Pak. Kita ini punya bibit ngeyel itu karena keadilan Gusti Allah, Pak. Allah itu pengen bilang kepada setan tuh gini, saya itu wis to orang tak ewangi menungso wes, pi deloken, pi tetep ngeyel meskipun nabi. Nek arep godonen, tapi tetep bahwa manusia yang terbaik yang akan menjadi khalifah. Caranya apa? Bapak-bapak mulai sekarang bikin rencana yang namanya plan itu. Jadi kalau bapak-bapak pengen bisa bahasa Inggris nih, takmir ini, kita pengen tunjukkan dunia, takmir ini nanti 2 bulan lagi pidatonya pakai bahasa Inggris, mulai sekarang ngomong Inggris, gitu, Pak. Pasti bisa, Pak. Kenapa kita nggak bisa, Pak?
Karena di dalam keseharian kita itu sering gagal, Pak. Jadi karena kita sudah ahli gagal, di otak kita tuh nggak terbiasa sama keberhasilan. Jadi kalau gagal itu kita sudah maklum. Misalnya ketemuan molor 1 menit, 1 jam kadang-kadang. Saya itu pernah satu pertemuan di Italia, di Eropa, 3 jam molor, Pak. Geger itu satu ruangan, Pak. Wah, kita nggak pernah ini meeting sampai telat 3 menit loh. Lah kita kan nggak gitu ya, Pak. Padahal kita yang punya Islam loh, Pak. Islam itu wal asr. Wes. Keren sekali itu. Dan itu memang keren sekali. Penghargaan terhadap waktu itu harus besar karena manusia adalah makhluk yang paling berharga di muka bumi ini, Pak. Bapak-bapak sekalian itu tiap hari dilayani oleh malaikat. Hanya bapak-bapak nggak lihat aja. Bayangkan bapak-bapak kalau ngelihat dorong-dorong itu dilayani seneng, padahal kita tiap hari dilayani malaikat. Kenapa bapak-bapak kalau masuk rumah assalamualaikum? Karena di rumah ada malaikat-malaikat itu yang merawat rumah kita. Kita di masjid ini malaikat ini banyak sekali nih. Mengiringi bapak-bapak sekalian memahami agar menjadi pribadi-pribadi lebih baik. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, karena saya kalau ngomong suka ngantur. Ini kan Pak, Silakan. yang masalah yang ada di satu kan tahun ini dapat panggilan PPG. Apa itu, Pak? Pendidikan Profesi Guru. Nah, saya dikasih waktu oleh universitas saya, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Sistemnya online loh. Nah, kasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan tugas namanya di PTN. Merdeka Pengajar itu. Nah, setelah PMM itu selesai, nanti selanjutnya UK, ujian kinerja PPG itu. Dan itu 1 bulan itu belum bisa menyelesaikan tugas, Pak. Karena IT atau kayak seperti pengolahan upload atau yang PDF itu saya belum memahami. Padahal ini saya tinggal 2 minggu lagi harus selesai. Padahal ada 3 mutu yang harus saya lakukan di jurnal pembelajaran. Minta saran dari jenengan bagaimana langkah saya agar untuk tugas-tugas itu selesai sehingga saya bisa uji kinerja gitu. Oke. Jadi kalau bapak-bapak sekalian pernah dengar nggak namanya ChatGPT? ChatGPT. Nanti dicari, Pak. ChatGPT. Tadi bapak langganan itu, saya nggak tahu sebulan itu mungkin saya nggak tahu 100.000 atau berapa. ChatGPT itu, Pak, itu bisa menjawab semua pertanyaan siapapun. Dia bisa kita kasih tugas. Jadi kalau ini mohon maaf ini cuman bukan karena nanti harus dilakukan lagi, tapi ini kan bagaimana menyelesaikan masalah dengan cepat. Bapak kasih tahu ke ChatGPT itu, nanti dia akan menyelesaikan, Pak. Misalnya Bapak tahu bahan-bahannya ini, nanti dia akan bikinkan buat Bapak. Bapak kalau ada HP sekarang, Google ChatGPT, nanti cari di situ, Pak. Saya garansi sore nanti Bapak cari, besok Bapak udah senyum-senyum, udah tahu semua jawabannya, udah bisa bikin modul. Zaman sekarang ini semua profesi itu terancam, Pak. Profesi penerjemah itu juga terancam. Bapak kalau ke Jepang, itu yang namanya orang Jepang itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Sekarang, Pak, Bapak datang ngomong bahasa Indonesia, dia pakai alat, dia gini-gini, terus dia jawab pakai bahasa Jepang, tapi keluar nanti bahasa Indonesianya. Jadi sekarang udah ada alatnya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian mau berkomunikasi sama siapapun di seluruh dunia, sudah alatnya, ada alatnya. Alatnya mana? Di tangan Bapak-bapak sekalian, yang namanya HP. Itu kenapa disebut smartphone. Tapi alat sekali lagi tergantung kitanya. Kita mau pakai buat apa? Dia bisa dipakai buat kita pintar sekali, atau bisa dipakai untuk membebani kita. Malah kita jadi sibuk tiap hari lihat WhatsApp. Tapi dia juga bisa dipakai untuk membantu kita menyelesaikan modul misalnya. Nanti kalau misalnya kesulitan, nanti hubungi saya. Nanti saya kasih nomor saya. Iya, Pak.
semenjak jenengan datang sini itu belum ada perkenalan itu. Nah, jenengan itu siapa itu? Saya Pak Hasan, Pak. Jakarta daripada Solo karena setiap harinya saya di Jakarta. Tapi Sabtu sama Ahad saya usahakan ke Solo karena sekarang keluarga saya ada di Solo. Sebelum pandemi saya pindah ke Solo. Sebelumnya saya sudah hampir nggak tahu Solo, tapi ada hikmah besar ketika saya ke Solo. Saya tahu orang-orang Solo ini baik-baik. Orang baik itu ukurannya meskipun preman tetap sopan gitu kan, itu baik. Meskipun kita kan hampir setiap kita ini tukang bohong, Pak. Jangan bilang enggak. Kita ini hampir semuanya bohong. Tapi tetap baik. Maksudnya apa? Ada kans, ada peluang kita menjadi pribadi yang baik-baik. Yang penting kita baik dulu. Ditambah rencana nanti kita akan menjadi pribadi yang hebat. Perkenalan sedikit lagi, saya itu pelajar yang gagal karena saya hampir tidak punya ijazah, Pak. Jadi saya dulu sekolah tapi nggak terlalu punya uang, akhirnya milih madrasah aliyah. Madrasah aliyah pada saat itu tidak terlalu dihargai di Jakarta, tapi karena saya dari kecil belajar sendiri bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua saya. Bahasa Indonesia saya dulu agak kesulitan, malah lebih banyak bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Jadi pekerjaan pertama saya itu adalah di perusahaan internasional Australia di Jakarta. Habis itu saya kerja untuk organisasi internasional untuk Amerika. Jadi saya karena nggak punya ijazah, cara bekerja saya tidak seperti orang-orang umum. Kalau orang umum kan ngelamar dulu gitu ya, Pak. Saya ketemu terus orang tahu langsung saya disuruh masuk kerja. Dan jadi saya justru beruntung karena tidak memiliki ijazah itu saya mau belajar keras. Lah yang tidak dimiliki oleh orang Indonesia itu adalah kemampuan belajar keras. Kalau bekerja keras, semua orang suka bekerja keras. Tapi bekerja keras itu seringkali membuat kita nanti bekerjanya mati-matian, gajinya setengah mati. Tapi kalau Bapak belajar keras, bekerjanya enak-enakan, gajinya lebih enak lagi. Masalahnya apa, Pak? Saya itu sering ngasih tahu sama orang, cara cari uang banyak itu lebih mudah dari cari uang sedikit. Kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Saya mungkin dianggap aneh. Enggak aneh, Pak. Serius, saya serius. Karena yang nyari uang sedikit itu lebih banyak. Jadi kalau saya jadi majikan, pilihan saya banyak. Saya kalau nanya, ada orang tuh nanya, saya minta ditolong cariin kerjaan. Kerjaan apa? Ya apa saja. Gajinya berapa? Berapa saja. Yang ngomong gini kayak, ini berapa, Pak, jumlahnya? Banyak. Oleh sebab itu, gaji kecil itu lebih susah dibanding gaji besar. Karena Bapak harus bersaing dengan banyak orang itu. Ada triknya untuk cari gaji besar. Cari pekerjaan yang gaji besar. Nah, gaji besar ada di mana? Biasanya gaji besar itu adanya di perusahaan organisasi internasional. Jadi misalnya saya kan penerjemah, titelnya interpreter atau translator. Itu kalau saya mencari pekerjaan translator di perusahaan lokal, ya gajinya ya lokal, Pak. Sama. Jadi Bapak jadi guru lokal, ya gajinya lokal. Padahal ngajarnya sama, jumlah waktunya sama, kepintarannya juga sama, tapi beda tempat, beda. Ibaratnya supir, satu supir bis, satu supir truk, satu supir pesawat itu beda-beda, Pak, jauh. Gitu. Jadi Bapak-bapak sekalian jangan putus asa. Kalau sampai titik ini kok kelihatan hidup susah, itu karena pilihan kita. Misalnya begini, di sekolah, Pak, di sekolah kita ini kan kita dikasih satu pelajaran. Ada yang pelajaran itu kita bisa, ada yang enggak. Misalnya matematika, saya enggak terlalu bisa misalnya. Tapi kan kita tetap harus ngerjain matematika. Nah, kita harus ngikut semua itu pelajaran. Umum itu kita harus ngikut semuanya. Sehingga kalau tiba-tiba ada yang bicara begini pakai baju kebalik begini, ini padahal ini baju mahal ini, Pak, jangan salah ini. Ini cuman kelihatannya seperti baju kebalik ya, Pak. Tapi ini mahal ini dulunya saya beli. Saya ini kalau istilah sekarang itu branded ini. Ini nggak dapat 500.000 zaman dulu itu, Pak.
Nah, cuman nggak umum. Yang umum tuh kalau ke masjid ya pakai koko gitu kan ya. Bapak sekalian, kalau Bapak ke Turki, yang sholat Pak, itu semuanya pakai kaos kaki, sehingga nggak ada karpet bau Pak. Di dalam tempat wudhunya disediakan tisu buat ngelap kaki. Nah, kalau di sini ada orang sholat pakai kaos kaki, wah ini mah haram ini hukumnya, kan bisa begitu ya Pak ya? Nah, kita itu tidak terbiasa dengan perbedaan. Satu saat Pak, saya itu sholat masjid LDII Pak. Tiba-tiba habis itu dicuci Pak. Saya bilang apa Pak? Alhamdulillah, ternyata kok ada orang-orang yang punya komitmen sekuat ini ya. Bapak marah ya kalau begituin? Jangan marah Pak. Itu menandakan orang LDII itu komitmennya kuat. Orang kita bersihin rumah kita aja males kok. Ini bersihin bekasnya orang mau loh Pak. Itu kan komitmen luar biasa itu Pak. Iya. Dan kita kenapa kok suka marah Pak? Karena kita dari kecil diajari bersaing. Itu sebabnya di sekolah ada juara 1, juara 2. Nek juara 1 seneng, nek lomba, nek menang seneng. Ya. Nah, seneng-seneng itu artinya apa? Seneng di atas penderitaan orang lain. Jadi sering kali Pak, saya itu sengaja kalau lagi mau lomba, saya kalahin. Terakhir lomba yang saya mau ikut itu di UT. UT saya pura-pura nggak bisa Pak. Kalau saya penerjemah mah ya nggak boleh ikut lomba. Dan saya ikut tuh Pak pidato. Akhirnya saya menjadi salah satu dari 4. Padahal kan juara harus 3 tok, nggak 4. Saya mundur. Nggak boleh Pak. Ya harus boleh, saya bilang gitu. Karena kalau saya maju ya pasti menang orang penerjemah. Nah, kalau bapak-bapak menang sesuatu ya wajar. Itu artinya bapak-bapak punya kemampuan lebih. Lah di Indonesia itu dibudayakan kalau badannya gede mengintimidasi yang kecil. Kalau bapak-bapak serempetan yang salah sana. Itu kalau badannya kecil, kalau badannya gede, oh ya nggak apa-apa gitu kan? Karena kita ini suka membuat orang ada di bawah kita. Kenapa Pak? Menurut penelitian, orang yang dijajah lama tidak bisa keluar dari situasi penjajahan. Jadi kenapa kita ingin menang terus Pak? Karena kita melihat yang enak itu yang menang. Kalau zaman dulu antek lihat yang enak itu bos saya. Jadi saya kepengen seperti bos saya. Saya kepengen di atas. Saya kepengen yang lain di bawah saya. Kalau Bapak punya mental seperti ini, Bapak pasti mudah marah. Saya belum tentu setahun marah-marah sekali Pak. Nggak pernah Pak. Saya itu kalau sama istri saya pakai basa kromo Pak. Biar nggak bisa marah Pak. Nggak bisa Pak. Bapak-bapak harus mulai. Jangan marah. Kata anak saya, jangan marah, bagimu surga. Kalau nyindir ibunya itu Pak. Tapi di rumah saya bikin aturan Pak. Semua orang di sini nggak boleh marah kecuali ibunya. Kenapa Pak? Karena perempuan Pak, itu kalau dia nggak marah, itu mudah menimbulkan penyakit Pak. Karena dia menahan. Menahan itu beban. Karena kenapa menahan? Karena orang Indonesia itu tidak terlalu tahu makna sabar. Jadi kalau Bapak memaknai sabar sebagai menahan, misalnya gini Pak, saya itu sudah saya sabar-sabarkan. Artinya apa? Bapak menahan. Bapak menahan ini nih. Ini cuman berapa sih? 200 gram. Kuat ya Pak ya? Bapak nahan beban yang ringan 200 gram itu kuat. Tapi Bapak nahan ini 3 hari, Bapak masuk rumah sakit operasi tangan. Jadi kalau Bapak tiap hari sabar, tinggal tunggu waktunya Bapak stroke. Sabar harus dimaknai apa? Sabar itu harus dimaknai sebagai satu proses yang baik untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Misalnya, jadi contohnya
Satu saat itu di dalam apa Pak? Saya itu lagi sakit Pak. Itu pertama kali saya sakit yang dibawa ke rumah sakit. Jadi saya lagi kerja, nggak kuat, lemes, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit malam-malam saya ada di kamar dekat kamar jenazah. Itu kondisi lampunya remang-remang. Saya lagi sakit sekali, nggak pernah saya ngerasa lebih sakit dari itu. Akhirnya saya Pak tersenyum, saya bilang alhamdulillah ya Allah, dikasih sakit seperti ini. Bukan teman saya yang kena. Nek teman saya kok yo kasihan lorone ra karuan. Jadi bapak-bapak kalau sabar yang ketemu apa? Kebahagiaan. Jadi ketika bapak-bapak kok ada sakit, berbahagialah, tidak terkena temannya. Karena sakit itu nggak enak. Loh, sekarang khalifah itu artinya apa? Menanggung beban. Apa bapak-bapak kayak pengen gini, yaudah biar yang nanggung enak kono kabeh wae. Enggak begitu. Anak saya itu agak aneh-aneh, tidak, dalam tanda kutip tidak soleh. Saya selalu bilang ke ibunya begini, nek kabeh wong kepengin anake soleh kabeh, anake sing ora soleh dadi anake sapa? Lah anake mboke. Wong nabi aja itu ada kok yang mau anaknya nggak soleh, nggak apa-apa kok. Justru disitulah kita harus menjadi rahmat lil alam bagi yang soleh maupun yang nggak soleh. Tidak hanya bagi yang soleh tok, gitu. Jadi saya berharap habis pertemuan ini, yang pertama kesimpulannya adalah bapak-bapak mulai berpikir bahwa waktu itu sangat berharga. Jangan gunakan untuk membicarakan orang lain kalau bukan yang baik. 1 bulan yang lalu saya bawa anak saya itu lagi pengen ngajak teman-temannya Pak naik mobil main ke mall. Saya bawa, tiba-tiba sepanjang perjalanan anak saya ini kelas 1 naik kelas 2 SD. Jadi teman-temannya kelas 2 kelas 3. Sepanjang perjalanan anak-anak kecil itu Pak mengomentari semua orang, cewek kayak kok kok iki roke nganu yo. Loh kai kok. Saya itu ya Allah. Saya bilang enggak boleh ngomentari. Kata anak saya gini, saya itu sebetulnya enggak ngomentari, Pak. Saya cuma nyimbangin kalau teman-teman saya ngomong begitu ya saya ikut aja gitu loh. Nah itu satu. Enggak lama, seminggu kemudian saya ketemu teman sekolah. Saya bersama dia sehari sampai malam Pak, dari siang sampai malam. Otak saya konslet Pak. Seharian itu kita ngomongin A, B, C, kita omongin semua. Saya nggak terbiasa Pak. Saya beneran otak saya konslet. Pagi itu saya bener-bener bingung saya. Saya agak sedih, ternyata saya cerita istri saya, oh iya Bah ning kene yo iki kok apa jenenge sing bapak-bapak pengajian iki ngono kabeh kok. Saya tambah sedih lagi saya. Ternyata kita ini ya Allah ada PR besar. Saya bilang sama Pak Muhtarom, kita harus bikin kampanye ini. Kampanye untuk tidak bicara yang buruk tentang orang lain. Karena berbicara buruk tentang orang lain itu biasanya hanya untuk menutupi ketidakmampuan diri. Gibah Pak. Jadi sekarang kalau di barat itu ada 3 otak. Yang pertama namanya small mind, otak kecil. Otak kecil ini yang dibicarakan adalah orang. Yang kedua medium mind, otak menengah, yang dibicarakan adalah persoalan, masalah. Otak ketiga namanya big mind atau grand mind, otak besar atau great mind. Itu yang dibicarakan adalah memberikan solusi, membuat rencana perbaikan, melakukan hal baik ke depan. Makanya bapak-bapak sekalian lihat, semua penemuan hampir semuanya ada di barat, karena mereka nggak sempat ngomongin orang. Di kita
Hampir nggak ada satu penemuan pun. Karena setiap hari waktu kita habis. Ya kita ini harus bahagia Pak. Harus bahagia dengan cara apa? Mulai fokus pada diri kita. Nanti kita akan menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih berbahagia. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain. Saya akan dengan senang hati kalau bapak-bapak sekalian punya rencana untuk masjid masing-masing, saya bisa bantu kasih pemikiran, saya bisa kasih itu. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, tapi kalau nggak ada silahkan Pak. Oh iya, nanti kita kasih Pak ya, silahkan. Ada lagi? Ya silahkan Pak. Pak, ini untuk bahasa Indonesia itu betul bukan sadar diri Pak. Selama ini harus kita mengamati bidang itu, kalau itu mementingkan itu bantuan pemerintah. Kalau di sana di Eropa dia bekerja sendiri. Dari itu bekerja kalau bisa minta bantuan dari pemerintah negara. Seperti itu bagi berat, sosial ini ada lemah juga itu Pak. Lemah untuk masyarakat seperti itu. Terus kalau kata pegawai, itu bantuan dari Indonesia, itu bantuan beras, sembako, ini Pak. Ini perlu ditanggung dalam masyarakat semuanya. Itu ide keren sekali tuh Pak. Tinggal bagaimana nanti kita merumuskan bagaimana cara, itu yang sedang saya coba rumuskan Pak. Jadi gini, Palestina, bapak-bapak sekalian, tahu kan dihancurkan sehancur-hancurnya. Tapi satu yang nggak hancur, mentalitas marwah, mentalitas apa perwira itu Pak, keperwiraan itu nggak hancur di Palestina. Mereka nggak rebutan ketika ada bantuan. Kalau di kita Pak, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan. Kita ini ya termasuk saya, ya bapak-bapak sekalian, semuanya lah. Kita harus, ketika kita bilang kita, bukan ke sana, harus kita. Harus mulai sekarang, yang kita perbaiki adalah kita. Di kita saya suka lihat kadang-kadang bahkan BLT aja rebutan. Nggak itu Pak, ngantri aja dulu-duluan. Lampu merah saja ini robot Pak. Kalau pagi-pagi terutama. Nah, jadi kita ini memang seringkali tidak memikirkan orang lain. Saya itu Pak kemarin mau mandi. Tiba-tiba ada semut di kamar mandi, saya nggak jadi mandi Pak. Karena kalau saya mandi itu semut akan keli Pak. Nah, kita harus mulai dari sekarang mikirin, nggak hanya manusia, hewan. Kalau mau buang sampah Pak, dipikirkan siapa yang nanti bersihin itu. Saya itu suka heran sama orang-orang yang berpendidikan, kadang-kadang bawa mobil, buang aja. Maksudnya apa? Maksudnya gini, nyuruh orang yang tua-tua, ambil. Itu maksudnya. Nggak boleh begitu. Mulai dari sekarang, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang seperti orang yang kita cintai. Jadi zaman dulu ketika saya di Jakarta awal itu rame yang namanya slang. Band, Pak. Band anak muda itu. Itu dulu saya lihat, itu mereka pakai rantai, kemudian pakai dompet, di mana-mana tuh Pak. Orang mencintai itu seperti itu. Kita nanti ingin melihat orang-orang seperti Rasulullah ada di jalan-jalan Solo ini. Gimana Pak? Mau tantangan tuh Pak? Kita ingin melihat orang-orang yang mencintai Rasulullah ada di jalan-jalan ini. Orang mencintai Rasulullah tidak semuanya harus puasa, tidak semuanya harus zikir terus, tidak. Tapi mengambil satu saja yang baik. Di sini ngambil yang baiknya apa, di sana ngambil yang baiknya apa, di sini ngambil yang baiknya apa, beda-beda. Ada yang kuat puasa, ada yang kuat misalnya bantu. Tapi yang penting dari semua itu adalah bersatu. Nggak boleh lagi ada orang kita cacat meskipun tidak baik. Misalnya begini Pak, di kita ini kalau kita nggak suka orang, itu masuk ke hati, jangan. Kita nggak suka itu penilaian, tapi jangan masuk ke hati. Nanti Bapak benci, hindarkan benci, karena itu dilarang oleh Al-Quran. Nggak boleh itu. Jangan benci, dendam itu nanti kalau di akhirat itu harus hilang Pak. Dan kita harus latihan, benci hilang, tinggal kasih sayang. Itu kenapa silaturahmi
menjalin kasih sayang itu tidak mudah. Butuh waktu, butuh pemikiran, butuh usaha. Saya berharap silaturahmi kali ini itu benar-benar membuat kita sebagai satu tubuh yang saling mencintai, Pak. Jadi pikirkan bagaimana kalau semua orang Bapak ini mengangkat ini, meja ini. Mudah sekali pasti kalau nggak berantem. Tapi kalau berantem nggak usah banyak orang, 2 orang aja nggak sampai meja ini pindah. Jadi kalau sebagai satu persatuan, mudah-mudahan Pak Fatah, kalau bisa dibikin rencana-rencana yang konkret, bisa diukur keberhasilannya, bisa mulai dilaksanakan, mudah-mudahan kita memiliki acuan ke depan mau ngapain. Taruhlah semuanya sudah punya rencana, tapi kalau dia tertulis, kalau perlu nanti saya ngasih pelatihannya, saya biasa ngasih pelatihan untuk bagaimana orang membuat rencana. Karena di kita ini rencana ini nggak penting, Pak. Bapak-bapak sekalian pernah lihat sepak bola kok selebrasi? Orang-orang itu kan yang selebrasi bukan orang Indonesia dulunya, Pak. Kita ngikut-ngikut aja. Dulunya cuma orang bule, Pak. Kenapa? Karena 2 minggu sebelum pertandingan itu dilihat tuh video-video. Terus nanti kamu bagian nendang jauh ya, tiap hari latihan terus. Kamu bagian itu ya, lompat ke atas ya, itu latihan terus, Pak. Makanya ketika ngegolin, itu rencana kita berhasil. Tapi habis itu mereka balik lagi ke rencana, Pak. Di kita enggak kebablasan, seneng-senengnya. Lah enggak tahu itu cuma ngikut-ikut bule itu selebrasi. Padahal bule selebrasi itu karena ada rencana yang sudah dibuat. Jadi kalau bapak-bapak punya rencana dan berhasil, itu seperti bapak-bapak bekerja tanggal 30 gajian. Tapi kalau bapak-bapak tidak buat rencana, dikasih duit, itu seperti bapak-bapak sudah dari Allah ini. Memang semuanya dari Allah. Tetapi kalau kita bekerja dengan tangan kita lebih merasakan nikmatnya. Saya pikir itu aja ya, udah habis waktunya ya. Saya juga mohon maaf kalau ngajak ngawur ya. Nomornya belum. Oh, nomornya ya. Sebelum nanti saya kirim di grup gitu. Jadi ini sebelum nanti ditutup, jadi sebenarnya besar-besar. Kemarin itu kita punya rencana setelah tindak lanjut dari Ramadan, itu kan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Jadi apa yang bisa dikembangkan dari masing-masing masjid di Bapak Ibu sekalian di lingkungan masjid itu. Dan kemarin memang sudah ada yang merespon 1 atau 2 masjid, tapi kemudian terputus. Ini belum ada tindak lanjutnya. Jadi barangkali nanti ke depan membuat rencana itu tadi sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu dulu, kalau itu bisa dikembangkan di masing-masing gitu. Menyambut pernyataan Pak Abdul Fatah, saya punya saran begini. Itu rencana bagus dan nanti kalau berhasil itu memberdayakan umat. Tapi sebisa mungkin, Pak, bikin rencana yang kecil dulu. Rencana kecil apa? Misalnya nih, bapak-bapak semuanya bersatu ngumpulin uang, misalnya nih ya, misalnya 5.000 atau 10.000. Terus dari uang itu pikirkan apa kita punya project. Kita punya project kepengen membuat semua masjid kita ada tamannya misalnya gitu. Kita ingin membuat masjid kita kinclong semuanya misalnya begitu. Nah, uang itu tidak harus dari uang kita sendiri, dari masjid masing-masing misalnya, tapi bikin rencana yang kecil-kecil. Setelah Bapak berhasil melakukan yang besar, itu nanti lebih mudah. Karena ini sepertinya membutuhkan komitmen untuk bisa UMKM itu. Tapi hal-hal kecil seperti bikin bersih itu lebih mudah. Atau Bapak bikin perusahaan bersama, nanti tidak hanya masjid sini, nanti bisa punya tenaga ahli pembersih di masjid-masjid lain misalnya gitu. Silakan. Inilah beberapa informasi yang kita siang hari ini berikan. Oleh karena itu waktu sudah selesai, maka
kami akan kajian di bulan depan adalah di Masjid Sofia di Jalan Timur ke selatan masuk timur seperti biasanya. Karena kajian di sore hari kita dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.